Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini akan tanggal 24 Juli 2023. Hari Senin. Sekarang kita akan bahas AS Roma. Secara singkat, AS Roma baru melakukan dua laga uji coba dan tidak melaksanakan laga uji coba di luar Eropa. Alasannya klasik sih, sama kayak beberapa musim lalu, keuangannya tidak cukup memadai. Karena di satu sisi si Frenkin bukan saudagar Arab, jadi nggak bebas keluar duitnya cukup terbatas. Kedua, secara umum ya Frenkin sudah banyak melakukan gerakan terhadap keuangan Roma, sangat membantu keuangan Roma untuk cukup kuat, dan dia sudah baru melakukan sebuah perubahan besar. Jika terlalu banyak melakukan perubahan di tengah, saya juga memprediksi bahwa AS Roma bakal lebih dicurigai dengan aktivitas seperti ini. Itu kan jadi permasalahan. Roma berbeda dengan Barcelona yang mungkin lebih mudah mendapatkan iklan, lebih mudah dalam seperti Barcelona lebih mudah dapat iklan, sponsor. Roma tuh beda. Sampai sekarang aja dia belum dapat pengganti digital bit. Jadi saya juga cukup ada di kalau membaca gerakan keuangan Roma, ya cukup happy kalau dikatakan beberapa pemain bisa masuk, beberapa pemain bisa keluar itu sebuah bukan masalah yang dikatakan bukan besar, tapi bukan masalah yang misalnya menjangkut idealisme dan lain sebagainya. Ini ya murni kok beberapa keuangan Roma memang belum benar-benar sehat seperti di zaman awalnya Roma di zaman Rudi Garcia. Sesimpel itu. Roma itu kan jadi perbedaan. Bagaimana di zamannya Mourinho di klub-klub lain dia banyak beli pemain mahal, tapi di Roma cukup sedikit. Tetapi cukup sedikit sebenarnya kalau dikalkulasi di 2 musim terakhir. Roma tuh mungkin Mourinho juga merasa sedikit beruntung ada di Roma. Beberapa kondisi yang pelik seperti ini, jawabannya ada di Primavera. Itu salah satu jawaban unik. Kiri Spinazzola absen, lahir Zalewski. Tengah kurang kuat, lahir Bove. Si Abraham lagi nggak gacor, dua-duanya lagi busuk, tiba-tiba Zalpalato ini bikin beberapa gol, tapi memang akhirnya Zalpato pindah, Bove pindah, tetapi kemarin musim lalu menunjukkan performa. Belum lagi Zalewski yang dibilang dulu sering dipertanyakan kenapa dia jadi eksekutor bola mati ya sekarang
di 3 pertandingan terakhir sudah banyak terbukti seberapa efektif Zelensky melakukan tendangan di luar kotak penalti. Jadi kalau misalnya Roma mau benar-benar mengandalkan sumber daya yang ada, sebenarnya bisa-bisa aja. Ada Dybala, ada Lorenzo Pellegrini yang musim depan mungkin akan melakukan banyak perubahan. Terus ada Zelensky cukup bagus lah. Apalagi di masa musim ini ada Awar. Enggak ya. Di satu sisi kita cukup ada optimis, tetapi kita harus tetap berwaspada dengan pemain muda. Dalam arti dia bisa top performa hingga kebutuhan membeli pemain itu kita harus sadar diri. Jikalau tiga pemain yang sedang ada di depan mata, Renato Sanchez untuk kedalaman, Lucas Manca untuk kreativitas, Morata untuk ketajaman. Cuma bisa dapat 1 atau 2 atau 3 atau tidak sama sekali. Kita juga harus optimis dengan pemain-pemain yang nanti ditawarkan sebagai alternatif untuk direkrut Roma. Jadi ya kayak gitu aja. Di satu sisi ada harga, misalnya ada kita harus mengerti bagaimana beberapa klub ingin menjualnya karena butuh duit. Di satu sisi yang lain kita harus tahu keuangan kita tidak cukup sehat, dan kita, dengan alasan seperti itu daya tawar kita harus lebih kuat dibanding klub-klub yang lebih kaya itu sendiri. Sesimpel itu. Sebenarnya Roma cuma sesimpel itu sih infonya. Yang saya lebih tertarik adalah bagaimana performa pramusimnya beberapa klub lain seperti Milan yang tadi itu sempat unggul 2-0 sampai dibalas 2 sama. Saya cuma nonton sampai 15 menit babak kedua di mana Milan yang udah unggul 2-0 tuh bisa disamain. Dan itu sebenarnya menjadi hulu ledaknya si Madrid sendiri dibanding kalau di musim depan. Dibandingin Roma yang misalnya kita kembali lagi Roma yang masih melawan klub kecil, ataupun Milan yang sedang tur Amerika di mana ada klub besar lainnya. Di satu sisi kalah menang di laga pramusim ya itu bisa memperbaiki diri. Yang paling pentingnya kalahnya berapa dan bagaimana menjaga ritmenya itu sendiri, menjaga ritme untuk memutus kekalahan atau memperbaiki apa yang salah dari tim setelah kekalahan itu sendiri. Tapi sejauh ini ya Madrid sedang meremajakannya klubnya, meremajakan timnya itu cukup bagus karena timnya yang sekarang ini yang sedang diremajakan cuma menyisakan beberapa pemain senior mampu bermain yang cukup bagus, cukup berinspirasi dan melawan tim-timnya adalah tim-tim top Eropa saat ini yang secara sejarah, secara performa tuh nggak kalah. Hingga kalau kalah pun itu ya wawasannya yang bisa ke depan kita lihat adalah bagaimana klub ini
apa benar-benar siap menghadapi lajang Eropa atau perlu diperbaiki dengan penambahan satu pemain, penambahan satu formasi, satu tugas di setiap pemain itu kan jadi evaluasi besar. Nah, saya belum bisa mengatakan sejauh ini strategi Roma atau strategi Milan itu benar-benar efektif dalam sini, karena mereka tidak seperti Madrid yang benar-benar kita bisa lihat ke depannya dia gaya mainnya ke mana. Sebenarnya kan walaupun Inter dan Milan sebagai tim yang sebenarnya pemainnya lebih bagus dibandingkan Roma atau Sassuolo, tapi kebutuhan mereka terhadap laga internasional yang di Amerika ini sangat dibutuhkan untuk lebih ke mentalitas mereka untuk menjaga kekuatan mental tim. Milan saja sudah kehilangan Zico musim lalu. Nggak tahu Hendrik Mkhitaryan itu bagaimana, karena kemarin juga udah diberitakan pindah dan selain sebagainya. Dia artinya butuh mental, butuh waktu lagi untuk membangun tim. Salah satunya adalah membangun mental ini di laga internasional seperti ini, laga pramusim seperti ini. Karena kedepannya kan ke Liga Champions lawan klub-klub yang itu juga, yang dilawan sekarang itu kemungkinan besarnya juga seperti itu. Sedangkan Roma tidak seperti sedangkan beberapa klub lain ada yang tidak seperti itu. Salah satunya Roma, Juventus yang masih mencari pemain, tetapi pemainnya apakah akan bermain di Roma, di Juventus yang tidak memiliki laga internasional, laga kompetisi Eropa, sebuah pertanyaan besar, ataupun Roma yang tidak memiliki skuad yang cukup bagus, apa bisa langsung nyetel di Eropa kan, di samping laga sanksinya Mourinho, dan dia pasti Roma menjadi sorotan Eropa musim ini, karena jikalau bisa sukses tuh ada sebuah cerita manis. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih sedikit video yang lebih lebih bahas Madridnya daripada bahas Romanya ya. Itulah, karena masih transfer pemain masih nggak jelas juga untuk Roma sendiri, bahkan untuk beberapa klub sendiri masih banyak gosipnya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Klik subscribe pendapat Joseph, like video ini, kritik dan saran silakan tulis di komentar. Jika mau berinvestasi silakan klik link Sawery di deskripsi. Terima kasih.